Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait update informasi pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 untuk besok tanggal 24 Februari tahun 2022. Bagi yang belum mendapatkan undangan dari pihak pos, apakah memang benar bantuan BPNT-nya tidak cair? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi terkait dengan update pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 untuk besok tanggal 24 Februari tahun 2022, terlebih dahulu saya akan mensosialisasikan kepada sahabat YouTube semua, utamanya keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ya sahabat YouTube, di mana saya siang tadi mendapatkan informasi dari salah satu grup yang saya ikuti ya sahabat YouTube, di mana ini saya tampilkan ya informasinya. Nah, ini ada selebaran, di mana selebaran ini oleh pusat diminta untuk disosialisasikan. Nah, melalui channel Diari PKH ini, informasi ini akan saya sosialisasikan ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua bisa menyimak di sini adalah terkait dengan bantuan program sembako tahun 2022 atau BPNT ya, sahabat YouTube. Di mana di sini dengan tulisan yang sangat besar, pastikan uang yang Anda terima adalah Rp600.000 untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2022 ya. Kemudian di bawahnya ada sebuah tulisan lagi, belanjakan sembako di warung mana saja. Nah, di sini perlu saya tekankan kepada sahabat YouTube semua. Jadi tujuan dari pencairan bantuan BPNT secara tunai ini tentunya adalah untuk membebaskan para keluarga penerima manfaat untuk membelanjakan bantuan BPNT tersebut ke warung mana saja ya sahabat YouTube. Jadi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak pernah memaksakan harus dibelanjakan di warung tertentu atau di agen tertentu ya sahabat YouTube. Jadi apabila ada di beberapa daerah mungkin oknum ya sahabat YouTube yang memaksakan untuk membelanjakan bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini ke warung tertentu ataupun ke agen tertentu, tentu ini menyalahi aturan ya sahabat YouTube. Jadi bisa dilaporkan. Nah, melaporkannya kemana? Nah, di sini sahabat YouTube bisa melihat ya ada nomor-nomor kontak center ya, dimana ini untuk PT Pos Indonesia, ini kontak senternya untuk pelaporannya adalah 0812 2333 0332. Kemudian untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia, kontak senter pengaduannya adalah 0811 10 222 10 ya sahabat YouTube. Nah, kemudian yang atasnya ini ada tulisan lagi, bila ada oknum, pos, koordinator lapangan, pejabat setempat, dinas sosial, dan lain-lain yang memotong atau meminta sumbangan dari dana bantuan, silakan laporkan bukti pelanggaran ke nomor WhatsApp yang sudah saya bacakan tadi ya. Saya ulangi, untuk PT Pos 0812 2333 0332. Kemudian untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia 0811 10 222 10. Nah sahabat YouTube, ini sudah sangat jelas. Jadi pada intinya penyaluran bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini, KPM dibebaskan mau belanja dimanapun ya sahabat YouTube, di warung sembako manapun, entah di pasar tradisional, di warung sembako yang ada di sekitar rumahnya, atau di agen ataupun warung yang memang biasanya
menyediakan bahan pokok untuk penyaluran bantuan BPNT. Jadi tidak masalah, terserah KPM-nya ya sahabat YouTube, dan KPM pun ini bebas memilih komoditi yang diinginkan asalkan masih seputar karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral ya sahabat YouTube. Namun untuk kualitas, kuantitas, jenisnya ini terserah KPM ya sahabat YouTube. Jadi sudah sangat jelas ya. Sebenarnya pada intinya penyaluran bantuan BPNT secara tunai ini lebih diuntungkan ya si KPM atau para KPM ya sahabat YouTube. Jadi mohon bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dipergunakan untuk membeli rokok, membeli obatan terlarang, membeli minuman keras. Apabila diketemukan seperti itu, maka siap-siaplah para KPM tersebut untuk dikeluarkan dari daftar penerima manfaat bantuan program sembako atau BPNT tentunya ya sahabat YouTube. Dan mungkin juga bisa dikeluarkan dari program-program bantuan sosial lainnya. Bisa jadi dikeluarkan dari PKH, bisa jadi dikeluarkan dari program Indonesia Pintar, bisa jadi dikeluarkan dari program Indonesia Sehat ya sahabat YouTube, dan mungkin program-program dari pemerintah lainnya yang bersumber dari data DTKS ya sahabat YouTube. Jadi harap berhati-hati karena ini amanah. Pemerintah membantu meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan BPNT secara tunai. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, selanjutnya kembali pada topik video kali ini terkait dengan bagi yang belum mendapatkan undangan dari pihak POS. Nah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan serupa, baik di kolom komentar di channel Diari PKH ataupun yang ada di grup-grup media sosial Facebook ya sahabat YouTube. Ini banyak sekali yang bertanya, kalau belum mendapatkan undangan dari pihak POS, apakah berarti bantuan BPNT-nya tidak cair? Nah sahabat YouTube semua, harap dipahami bersama bahwasanya ini penyaluran bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini bertahap. Dan pola penyalurannya atau pola pembayarannya ini tidak hanya satu pola. Jadi ada 4 pola ya sahabat YouTube. Yang pertama pembayarannya di loket kantor pos ya sahabat YouTube. Kemudian door to door pola yang kedua. Yang ketiga ini ada di komunitas ya sahabat YouTube. Di komunitas itu bisa di desa atau kelurahan. Kemudian juga bisa melalui agen e-warung yang memang biasanya menyalurkan bantuan BPNT. Artinya di e-warung tersebut nanti ada petugas pos yang datang di situ untuk melakukan proses pembayaran ya sahabat YouTube. Jadi ada 4 pola penyaluran ataupun pembayaran bantuan BPNT kali ini. Jadi mungkin bagi sahabat YouTube semua yang saat ini masih belum mendapatkan undangan, biasanya nih ya dalam satu kelompok ada 39 orang, yang dapat undangan hanya 9 orang. Nah yang 30 bagaimana? Sabar ya sahabat YouTube, karena ini masih bertahap dan proses penyalurannya dari pihak POS ini terakhir tanggal 5 Maret tentunya ya sahabat YouTube. Jadi insya Allah masih agak panjang. Jadi kemungkinan besar ini bertahap, jadi ditunggu ya sahabat YouTube. Kalau tidak mendapatkan undangan, mungkin saja proses pembayarannya nanti adalah door to door, didatangi ke rumahnya masing-masing. Atau kalau tidak door to door, mungkin memang undangannya bertahap. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube, karena memang tidak boleh terjadi penumpukan massa dalam waktu yang lama ya sahabat YouTube, dan juga dalam jumlah orang yang banyak. Jadi tidak boleh berkerumun dalam waktu yang lama dan dalam jumlah orang yang banyak, memang tidak boleh. Sehingga memang dibatasi, diatur setiap kelurahan ataupun setiap harinya ini memang ada batasan orang yang harus dibayarkan bantuan BPNT-nya ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bersabar, insya Allah bagi yang masih memang tercatat sebagai penerima bantuan BPNT aktif ya sahabat YouTube, masih memenuhi syarat tentunya, insya Allah akan cair bantuan BPNT-nya secara tunai Rp600.000 ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya dan update terbaru tentunya, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari sahabat YouTube semua yang masih bimbang, kok belum dapat undangan dari POS, wah jangan-jangan bantuan BPNT saya tidak cair. Sabar ya,
Asalkan masih memenuhi syarat dan masih aktif tercatat sebagai penerima bantuan BPNT, insya Allah akan dicairkan dan bantuan BPNT bisa segera diterima. Tentunya undangannya menunggu ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja karena tiap harinya ini memang ada batasan jumlah orang yang dibayarkan di kantor pos tertentu ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.